Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridaillahi ta'ala wa syafa'ani nabiyina Muhammad al-alim alama syi'anaddin min Abdul Aziz Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Para jemaah yang saya hormati, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratul Ain karangan daripada Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kapan waktunya kita wajib menunaikan ibadah puasa. Kemarin sudah dijelaskan paling tidak ada 5. Kalau salah satu dari 5 ini terjadi, maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Pertama adalah lengkapnya hari dalam bulan Sya'ban yang hari ke-30, maka masuk ke-31 berarti itu tanggal 1 Ramadan, berarti kita sudah berpuasa. Yang kedua adalah kalau kita melihat hilal dengan mata kepala sendiri, maka wajib untuk melakukan ibadah puasa. Yang ketiga adalah adanya ketetapan bagi orang yang tidak melihat hilal dengan mata kepala sendiri, tapi ketetapan itu ditetapkan oleh qadhi yang atas persaksian daripada orang yang adil. Yang ketiga adalah adanya pemberitaan atau kesaksian dari orang yang adil, yang kemudian informasi atau pemberitaannya bisa kita percaya dari orang tersebut, sama ada kita percaya atau tidak. Atau adanya pemberitaan dari orang yang tidak kita percayai, tapi kita percaya kepada dia bahwa dia memang sudah melihat hilal. Yang seterusnya adalah adanya sangkaan bahwa memang hari itu sudah masuk kepada tanggal 1 Ramadan dengan bukti-bukti yang kita lihat, maka kemudian kita berijtihad tanggal itu adalah masuk kepada tanggal 1 Ramadan, maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Salah satu dari 5 tersebut maka kemudian terjadi, maka kemudian kita wajib berpuasa. Setelah kita masuk kepada bulan Ramadan, kita wajib berpuasa. Pertanyaannya adalah kepada siapa saja di bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa. Di sini dilanjutkan, wa innama yajibu shaumu ramadana ala kulli mukallafin ay balighin aqilin mutiqin lahu. Wa innama, dan hanya saja, yajibu wajib, saumu ramadana, apa puasa Ramadan, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, ay balighin akilin, ay artinya balighin orang yang baligh, akilin yang berakal, mutiqin lahu yang mampu melaksanakan kepada ibadah puasa, lis-shaumi hissan wa syar'an, baik secara kasat mata dia lihat badannya dia memang mampu untuk melakukan ibadah puasa, wa syar'an secara hukum dia memang sudah sampai waktunya
untuk taklif, untuk menjalankan syariat-syariat Allah yang telah ditetapkan kepada dia. Jadi setelah terjadi salah satu dari 5 hal kita wajib berpuasa, maka kita harus tahu siapa yang wajib melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu hanya wajib kepada ala kulli mukallafin, setiap orang mukallaf. Siapa itu orang mukallaf? Ai balighin akilin, yaitu orang yang baligh dan akil. Siapa itu orang baligh? Kita belajar tentang tanda-tanda baligh. Jadi ada masa-masa di mana seorang itu sudah sampai tahap taklif, kewajiban dia menjalankan syariat Islam, dan diantaranya adalah ketika dia sudah baligh. Ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui tentang tanda-tanda baligh terhadap anak, karena banyak dari orang tua itu tidak tahu bahwa anaknya sudah baligh atau tidak. Maka ketika dia sampai sudah kepada tahapan baligh, maka saat itu dia sudah wajib. Maka kalau seandainya dia tidak sholat, meninggalkan sholat, maka dia sudah dosa, dan begitu seterusnya. Di beberapa kitab termasuk di Syafanitun Najah itu dijelaskan tanda-tanda baligh itu paling tidak ada 3. Ini perlu diketahui oleh orang tua, sehingga orang tua mengetahui bahwa anaknya itu sudah sampai kepada tahap menjalankan atau taklif sebagai seorang mukallaf yang wajib menjalankan perintah Allah atau tidak. Maka seandainya kalau ada anak yang menjalankan ibadah puasa, sholat dan lain sebagainya, belum sampai kepada mukallaf, dia sebagai latihan untuk sampai ketika tahapan mukallaf nantinya dia benar-benar sudah terbiasa dan bisa melaksanakan dengan sempurna. Tapi kalau sudah mukallaf, dia wajib melaksanakan itu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam syarat dan rukun ibadah. Mukallaf itu diantaranya diartikan di sini ay balighin akilin, baligh. Ada 3 tanda anak itu sudah mencapai tahapan baligh. Pertama adalah apabila dia sudah mencapai umur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. 15 tahun ini dihitung dari hitungan tahun Hijriah, bukan Masehi. Kita tahu ternyata hitungan Hijriah dan Masehi itu ada perbedaan jumlahnya. Kalau tidak salah, hitungan Masehi itu dalam 1 tahun 365, dan hitungan Hijriah dalam 1 tahun itu selisih 11 sampai 12, antara 354 atau 355 hari. Artinya kalau hitungannya 15 tahun itu dihitung menggunakan Masehi, dia sudah melewati masa balighnya. Jadi hitungan Hijriah yang dipakai di sini. Ketika dia sudah sampai kepada umur 15 tahun, dia sudah baligh, artinya dia sudah wajib melaksanakan syariat Islam. Apa yang dia lakukan sudah menghasilkan, kalau baik ada kebaikan, kalau buruk ada dosa. Pertama itu umur 15 tahun, yang dihitung sempurnanya umurnya itu menggunakan hitungan tahun Hijriah. Kita tahu ada beberapa perbedaan di antara hitungan Masehi dan hitungan Hijriah. Pertama dari jumlah dalam 1 tahun itu. Yang kedua adalah hitungan pergantian hari. Kalau Masehi dihitungnya atau berubahnya hari itu 12 atau 00 baru berganti. Maka kalau hari ini tanggal 10 misalkan, untuk masuk ke tanggal 11 kalau Masehi nanti malam
jam 12 lewat sudah berubah tanggal. Tapi kalau Hijriah itu dihitung dari orbit bulan. Jadi hitungnya itu setelah bulan tenggelam maka masuk kepada tanggal selanjutnya. Setelah 15 tahun dia umurnya dengan hitungan tahun Hijriah, maka dia sudah sampai kepada baligh dan wajib melaksanakan syariat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah apabila dia telah ihtilam, bermimpi basah. Ini baik kepada laki-laki maupun perempuan yang syarat minimal umurnya itu 9 tahun. Jadi di bawah 9 tahun atau belum sampai kepada 9 tahun dia tidak masuk kepada kategori tanda baligh. Yang ketiga adalah adanya haid, siklus bulanan bagi perempuan, dan itu minimal syaratnya juga 9 tahun. Maka seandainya masih 5 tahun atau 7 tahun dia sudah keluar darah, berarti bukan darah haid hitungannya, tapi darah penyakit. Tapi kalau sudah 9 tahun lebih untuk perempuan, maka kemudian itu termasuk kepada salah satu dari 3 tanda baligh. Ini orang tua yang punya anak kemudian punya cucu, ini perlu diperhatikan nggih. Banyak yang kemudian dalam kehidupan keluarga itu tidak memperhatikan hal ini, sehingga dia biasa-biasa saja ketika melewati batas dari anak atau masa kanak-kanak ke baligh, sehingga banyak kemudian kewajiban-kewajiban dia tinggalkan. Bahkan kadang orang tua itu tidak tahu apakah dia sudah baligh atau tidak, karena memang tidak ada pengetahuan untuk menentukan apakah anak atau cucunya itu sudah sampai kepada baligh. Kemudian ada tambahan di beberapa keterangan kitab, untuk perempuan itu sudah adanya perubahan bagian atau alat reproduksi. Mungkin diantaranya buah dada sudah membesar, kemudian adanya perubahan di alat reproduksi, kemudian adanya bulu di kemaluan. Ini sebetulnya orang tua harus sudah mulai memperhatikan kalau punya atau ada anak-anak di keluarga, dan kita perhatikan apakah dia sudah sampai kepada tahapan baligh dengan salah satu dari 3 tanda itu sudah terjadi kepada dia, maka kemudian dia sudah baligh. Kemudian akil, dia berakal. Siapa orang yang berakal itu? Adalah seorang yang mampu berpikir dan mengetahui serta mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Artinya ketika dia melakukan sesuatu, dia tahu apa akibatnya, baik atau buruk. Dan orang yang bisa sampai kepada tahapan akil ini ya sekitar umur baligh itu. Artinya kalau sekitar antara 9 atau 15 itu anak-anak sudah bisa mengetahui apa yang dia lakukan, apakah baik atau buruk. Tapi kalau sebelum itu dia lebih cenderung keinginannya saja tanpa harus berpikir apakah baik atau buruk. Maka kemudian mukallaf di sini adalah balighin akilin. Mutiqin lahu, dia mampu melaksanakan ibadah puasa tersebut, ailis saumi hissan wa syar'an, baik secara fisik dia memang sedang keadaan sehat, kemudian kita lihat bahwa dia mampu, kemudian secara syar'an, secara hukum dia memang sudah memenuhi tahapan-tahapan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini adalah syarat-syarat
yang dijelaskan bagi orang yang sudah mencapai kewajiban berpuasa. Sedangkan syarat sempurnanya, syarat sah itu pertama adalah syarat sah berpuasa adalah muslim, orang yang Islam. Yang kedua adalah dia suci dari haid dan nifas. Kemudian dia sadar, berakal sepanjang hari. Yang selanjutnya adalah dia tahu hari yang dihadapi, bahwa itu memang sudah waktunya berpuasa. Artinya bukan termasuk hal-hal yang dilarang di dalam berpuasa. Kalau di dalam Safinatun Najah itu diistilahkan dengan ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Artinya dia ada pengetahuan bahwa yang sedang dihadapi hari itu adalah hari yang memang boleh untuk melakukan puasa. Kalau Ramadan berarti wajib, karena ada beberapa waktu atau hari yang dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah 2 hari raya. Kita haram melaksanakan ibadah puasa di hari raya, hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Yang kedua adalah Yaumut Tasyrik, yaitu 3 hari berturut-turut setelah hari raya Idul Adha, 11, 12, 13. Kemudian Yaumul Syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, di mana di hari itu ada keraguan apa sudah masuk kepada bulan Ramadan atau tidak. Artinya belum ada ketetapan. Jadi dia ragu apakah 30 itu apakah sampai 30 atau sudah masuk ke 1 Ramadan. Maka kemudian itu dinamakan Yaumul Syak, yang kita tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Termasuk yang tidak dianjurkan adalah berpuasa di hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat hari libur istilahnya orang Islam, dan tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa kecuali memang puasa wajib dalam artian seperti mengqadha, atau sudah biasa melaksanakan ibadah puasa, atau dalam kehidupannya itu dia berpuasa Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa terus begitu, dan kebetulan sampai kepada hari Jumat. Hari Sabtu juga demikian, tidak dianjurkan, karena bersamaan dengan hari Sabtu itu adalah hari besar Yahudi, yang kemudian kita tidak anjurkan kecuali memang seperti tadi, kita sedang berpuasa wajib dalam rangka mengqadha dan ada kebiasaan atau yang lain hal. Ada yang selanjutnya tidak boleh berpuasa bagi orang yang sedang haid dan nifas. Kemudian juga tidak boleh berpuasa kalau diniatkannya sepanjang hayat, sepanjang hidup. Jadi dia berpuasa selama hidup, artinya dia memang berniat selama hidup saya, itu tidak boleh. Selama hidup saya berpuasa, itu tidak boleh. Maka kemudian kalau memang ingin berpuasa, kemudian ada sunnah puasa Nabi Daud, puasa Daud, selang sehari seperti itu. Sehari puasa, sehari tidak puasa, tidak puasa, tidak, seperti itu. Itu beberapa hal atau hari yang diharamkan untuk berpuasa. Sedangkan syarat di sini adalah dia ngotikin lahu lisaumi hissan wa syar'an, dia mengetahui, termasuk diantaranya adalah bahwa di hari itu adalah hari atau bulan Ramadan yang setiap harinya dia wajib berpuasa. Dia menyadari hal itu, termasuk bagian daripada syarat sahnya orang yang berpuasa. Fala yajibu, maka tidak wajib, ala sabiyin wa majnunin wala ala man la yutiquhu likibarin aw maradin la yurja bur'uhu. Itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah mukallaf dan juga orang yang mampu.
Tapi ternyata ada orang yang tidak wajib berpuasa. Kepada siapa? Ala sabiyin, kepada anak kecil. Wala wa majnunin, dan orang gila. Anak kecil ya kita tahu dia tidak baligh tadi, kemudian tidak akil. Wala majnunin, dia tidak punya kesadaran dalam sehari penuh diantaranya. Wala ala man la yutikuhu, dan juga tidak kepada orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Disebabkan pertama adalah likibarin, karena dia sudah sepuh, atau dalam istilah lain saykhun ajuz, orang yang sudah sepuh dan memang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Au maradin, atau dia sakit la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan buruhu kesembuhannya. Ini ada sakit yang memang sakit menahun, sudah ada sangkaan dia tidak akan sembuh, atau mungkin dia punya penyakit mah yang akut, yang kalau tidak makan beberapa jam, tidak ada asupan makanan atau minuman, dia akan sakit. Ada orang yang seperti itu, tapi itu pun jarang. Mah akut. Nah, sekarang kan banyak orang tidak berpuasa, mahnya dijadikan alasan. Kalau tidak puasa ada penyakit apa? Mah. Yang dikhawatirkan kan penyakit mahnya itu mah Madura. Mah Madura ini maksudnya mah itu kalau di Indonesia kan mah kesini, ambil kesini. Jadi saya ada cerita seperti ini. Ada seorang tokoh yang kemudian ketika ada walimah dikasih makan, terus beliau suka untuk makan ati, terus ada ati yang agak jauh, kemudian dia bilang, aduh penyakit saya kambuh. Penyakit nopo kiai? Penyakit mah itu hati mah gitu. Mah itu maksudnya sini lah. Kebanyakan yang pakai mah yang seperti itu yang sekarang terjadi, penyakit mah yang seperti itu. Akhirnya dia datang ke warung dan segala macam. Jadi yang dimaksud la yurja bur'uhu itu memang penyakit yang memang secara kedokteran susah untuk disembuhkan, dan kalau tidak makan maka kemudian dia akan mendatangkan darurat. Maka kemudian itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wa yalzamuhu, dan wajib bagi orang yang la yutiquhu likibarin aw maradin, la yurja bur'uhu itu muddun, satu mud, likulli yaumin, dalam setiap harinya. Jadi ketika ada orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa karena sudah sepuh, kemudian juga karena ada penyakit yang kesembuhannya itu diyakini tidak akan sembuh, artinya penyakit dalam hidupnya itu ya tidak tahu kapan sembuhnya, maka kemudian ketika dia tidak puasa maka dia harus membayar mud likulli yaumin, dalam setiap harinya. Satu mud itu kalau dihitung dengan gram 675 gram atau 6 on 75 gram. Sedangkan kalau kita lihat zakat fitrah itu satu sok sama dengan 4 mud, berarti kalau 4 mud itu 6 on,75 itu hasilnya 22 kilo 8 on. 2 kilo 8 on, berarti itu jumlah minimal dalam takaran beras. Jadi bayar zakat itu sebetulnya 2 kilo 8 on. Lah terus kenapa kemudian ada 2,5? Lah ini ada yang berpendapat itu boleh, karena mungkin dulu kehidupan tidak seperti saat ini, yang kemudian
serba mudah. Jadi dulu jumlah 4 mud itu dibolehkan dengan 2,5, dengan asumsi 1 mud itu kurang daripada 6 on 75, berarti dihitung sekitar 6 on 45an kalau tidak salah, seperti itu. Jadi seandainya kalau bagi orang yang belum melaksanakan zakat fitrah, memberikan zakat fitrah, maka sebaiknya pakai yang 2,8, 2 kilo 8 on. Lebih sempurnanya kalau dibulatkan 3 kilo lah. Dan ini ketetapan yang sudah di MUI Jawa Timur juga menetapkan 2,8, dan 25 itu sebetulnya tidak membatalkan karena ada yang membolehkan. Tapi ini kan zakat fitrah untuk menyucikan diri kita sendiri. Sama dengan kita mau mencuci piring misalkan. Ada pilihan banyak, ada Sunlight, ada kemudian Wing, ada kemudian batu bata. Kita lebih senang yang mana? Kalau pilih Sunlight mungkin misalkan itu akan lebih bersih dan akan lebih cepat. Sama dengan sebetulnya kita mau mencucikan diri sendiri, maka kemudian kita ambil beras yang terbaik yang kita tahu, kemudian jumlahnya pun jangan terlalu pelit, karena kalau diibaratkan mencuci piring dengan beberapa alat termasuk Sunlight atau batu bata atau yang lain sebagainya, itu adalah menentukan kebersihan apa yang kita bersihkan. Lah, masa untuk diri kita, dan itu pun untuk 1 tahun 1 kali, masih harus berpikir cari beras yang murah, jumlahnya pun diambil dari pendapat yang membolehkan paling jumlah sedikit. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Ada banyak yang kemudian sudah menetapkan dari dulu dalam beberapa keluarga atau daerah itu menetapkan 3 kilo, termasuk saya sendiri dari dulu sekitar itu. Jadi wa yalzamuhu muddun likulli yaumin. Jadi bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa karena alasan tadi, maka dia wajib memberi 1 mud kepada orang miskin likulli yaumin, setiap hari dia tidak berpuasa. Maka kalau 1 hari tidak puasa 1 mud. Dalam Al-Quran, wa alal ladzina yutiqunahu fityatun tu'amu miskin wala ala haidin wa nafasain li'annahuma la tutiqani syar'an. La wala ala haidin, dan juga puasa itu tidak wajib kepada orang yang haid dan nifas, li'annahuma la tutiqani syar'an, karena secara hukum orang yang haid dan nifas itu tergolong kepada orang yang tidak mampu pada hakikatnya. Maka kemudian orang haid itu dan nifas tidak melaksanakan ibadah puasa, tapi kemudian harus mengqadha di hari lain di mana dia mampu mengqadhanya. Bagaimana terhadap orang yang menyusui, busu atau bumil, ibu hamil atau ibu menyusui? Kategori ibu hamil dan menyusui ini ada 3 kelompok. Dia mendapatkan rukhsah, tidak wajib berpuasa pada Ramadan tersebut, tapi harus menggantinya di hari yang lain. Ini ada 3 macam. Pertama adalah ketika dia itu khawatir terhadap dirinya, karena memang orang menyusui atau orang yang sedang hamil itu kondisinya setiap orang berbeda. Ketika dia memang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa karena keadaannya hamil atau menyusui. Yang kedua adalah karena dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa karena khawatir terhadap anak yang dikandungnya atau anak yang disusuinya.
Karena mungkin bagi ibu yang sedang menyusui ketika dia puasa, mungkin karena tidak ada asupan pada hari itu, mungkin berkurang air susunya, atau mungkin asupan makanan yang ada di dalam janin itu berkurang sehingga dia khawatir. Ada kelompok yang ketiga, karena dia khawatir terhadap janin atau anak yang disusui dan dia memang tidak mampu untuk melakukannya. Nah, ini berbeda-beda. Dalam mazhab Syafi'i itu menurut Imam Nawawi, itu bagi ibu atau yang menyusui maupun yang hamil, dia tidak mampu karena kondisinya, maka dia hanya wajib mengqadha'nya. Tapi kalau dia itu khawatir terhadap anak yang disusui atau janin, berarti dia sebetulnya mampu, maka dia dua kewajibannya, mengqadha' dan bayar fidyah. Tapi kalau dia itu juga khawatir terhadap dirinya, tidak mampu karena kondisinya, dan dia juga khawatir terhadap anak yang disusui atau janin yang ada di dalam perutnya, maka dia hanya berkewajiban mengqadha' saja. Karena ada keadaan yang menuntut dia untuk berbuka, artinya dia tidak mampu. Nah, jadi tiga kelompok itu mungkin perlu dipahami, karena dalam keluarga kita banyak yang tidak paham terhadap masalah itu. Itu diantara hal-hal yang kemudian perlu kita pahami tentang syarat-syarat kewajiban berpuasa. Wa farduhu, dan adapun rukun atau farduhnya puasa, niyyatun bil qalbi wa la yushtaratu at-talaffuz biha bal yundabu wa la yujzi'u anha at-tasahhuru in qusida bihi at-taqawwi ala as-sawmi wa lal imtina'u min tanawuli muftirin khawfal fajri ma lam yakhtur bibalihi as-sawmu bis-sifati allati yajibu at-ta'arrudu laha fin niyyah. Di antara farduhnya puasa pertama adalah niat. Jadi niat itu memang menjadi fardu atau rukun dalam berpuasa. Maka kalau tidak melakukan niat, tidak sah karena rukunnya hilang. Niat itu di mana? Bil qalbi, di dalam hati. Wala yushtaratu at-talaffudu, dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Bal yundabu, mengucapkan lafal itu disunatkan tapi tidak diwajibkan. Kemudian kenapa kita disunatkan untuk melafalkan talaffudun niyah? Itu pertama adalah untuk membantu hati kita berniat. Nawaitu shauma wadin an adai, ini kan bersama dengan hati. Jadi niat yang diucapkan di dalam hati itu tertata bersamaan dengan talaffuznya lisan kita. Seperti itu. Berarti ini tidak hanya sekedar 1 detik, tapi memerlukan beberapa saat. Nawaitu, di dalam hati niat saya, shauma ghadin, berpuasa besok. Terus an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini bersamaan dengan hati. Jadi talaffuz itu disunatkan membantu untuk tertatanya niat dalam hati. Saya masih ingat nih, di Madura dulu, orang tua saya bilang, kalau kamu pingin kuat puasanya, tidak batal, maka kemudian niatnya diulang-ulang sampai 11 kali. Sebetulnya bukan harus 11, tidak, tapi mengulang-ulang niat itu sebetulnya membuat kita lebih kuat dan lebih semangat untuk menyelesaikan apa yang kita niatkan. Sama dengan kita mau ke Pasar Tanjung misalkan. Ketika niat kita kuat mau ke Pasar Tanjung,
maka apapun keadaannya dia tetap berangkat. Kita tetap berangkat ke sana, hujan pakai mantel, panas pakai helm, karena niatnya kita sudah kuat. Berbeda kalau niatnya kita hanya sekedar niat, dalam artian saya mau ke Pasar Tanjung, tapi pakailah hujan ya nggak usah, kalau panas ya takut, nggak usah. Dia tidak akan sampai. Ada kedua kemungkinan, dia bisa sampai atau tidak, karena niatnya tidak kuat. Sama dengan ketika niatnya berpuasa. Ada penelitian, saya kurang pasti apakah di Australia atau di Jerman, yang menemukan bahwa orang yang berpuasa dengan niat yang benar, itu ketika dia mempunyai penyakit mah, itu tidak akan kambuh. Tidak akan kambuh di dalam berpuasa. Kenapa? Karena dengan niat maka otak menyuruh kepada sebagian dari organ tubuh untuk mengeluarkan insulin, yang itu bisa tercukupi sampai kepada waktu maghrib. Maka ketika kita niat, asupan dalam diri kita itu sudah tercukupi karena adanya perintah dari otak yang diniatkan dalam hati kemudian diucapkan dengan lisan. Sama dengan ketika saya mau makan, ketika ada niat untuk makan, niat ini kemudian memerintahkan kepada otak kemudian memerintahkan kepada tangan mengambil nasi, kemudian dimasukkan ke mulut, dikunyah, ditelan. Sama dengan kita niat ketika berpuasa seperti itu. Maka ketika kita sudah niat berpuasa akan menahan makan dan lapar, akan menahan makan dan minum, serta menahan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia akan kuat sampai kepada waktu yang telah tentukan di puasa, yaitu maghrib. Ada yang penelitian seperti itu. Lah oleh karenanya ternyata niat itu sangat penting. Maka kemudian karena saking pentingnya, at-talaffuz itu disunatkan meskipun sebetulnya ada di dalam hati. Wala yujzi'u anha at-tasahhuru wa in qusida bihi taqwi. Dan tidak cukup berniat itu at-tasahhuru, bersahur, wa in qusida, meskipun diniatkan bihi at-taqwi ala shaumi. Jadi tidak dimasukkan ke dalam kategori niat ketika dia bersahur, meskipun niatnya dia agar supaya kuat menjalankan ibadah puasa. Itu tidak tergolong kepada niat. Ini bangun kita makan, kok makan? Iya, karena supaya kuat puasa. Itu tidak cukup katanya di sini. Tidak termasuk kepada niat. Tidak termasuk kepada niat. Walal imtina'u min tanawuli muftirin khafal fajri. Atau dia tidak makan karena takutnya sudah adzan. Kalau tidak makan takutnya sudah adzan, kan batal. Itu juga tidak cukup. Malam yakhtur bibalihi as-sawmu bis-sifatil lati yajibu ta'arrudu laha fin niyyah. Selama tidak tergores di dalam hatinya, selama dia tidak berniat khusus berpuasa bis-sifatil lati yajibu ta'arrudu laha fin niyyah, dengan sifat-sifat yang wajib dinyatakan di dalam dengan niat, dengan sifat-sifat yang wajib dinyatakan di dalam niat. Maka nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu harus diucapkan, maksudnya harus diniatkan di dalam hati dan disunatkan untuk diucapkan dengan lisan. Nawaitu, saya berniat, shauma, puasa, ghadin, besok. Ini bersamaan. Kalau itu tidak dilakukan oleh kita, maka kemudian itu tidak mencukupi bahwa kita sudah berniat untuk puasa. Meskipun kita bangun sahur, atau kita tidak makan karena takutnya sudah adzan misalkan, itu belum cukup niat selama memang tidak disengaja untuk niat.
Maka kemudian saking pentingnya niat itu, di Indonesia itu ada kebiasaan setelah tarawih itu kita membaca niat bersama-sama. Setelah doa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian kadang kita, karena kita orang Indonesia, kadang tidak mengerti arti nawaitu shauma ghadin, tapi kita tahu lafal niat yang benar, kadang diberi jeda. An adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian diam. Niat di dalam hati. Padahal sebetulnya bagi orang yang tahu artinya ya sudah cukup, karena ketika talafut itu bersamaan dengan hati, dia bilang. Tapi karena kita orang Indonesia, banyak orang yang tidak ngerti bahasa Arab, kemudian diucapkan nawaitu shaumadin ila akhirih, kemudian ada jeda. Imam biasanya memberikan jeda beberapa saat, kemudian kita niat saya berpuasa besok, seperti itu. Maka ternyata niat itu harus dinyatakan, termasuk sahur, kemudian menahan untuk makan dan minum karena kita takut. Artinya kita tahu besok itu puasa, tapi kita tidak niat. Malam yakhtur bibalihi as-shaumu bis-sifatil lati yajibu ta'arrudu laha fin niyyah. Selama tidak tergores, artinya tidak diniatkan di dalam hati untuk berpuasa dengan menyatakan kewajiban-kewajiban dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut. Lah, kapan saja niat itu dilakukan? Likulli yaumin, dalam setiap hari. Falau nawa awwala lailati min ramadhana shauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwal. Falau naha, maka apabila berniat awwala lailatin min ramadhana sauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwal. Meskipun seandainya kita berniat untuk berpuasa selama 1 bulan di hari pertama, itu termasuk tidak sah niatnya untuk seterusnya, karena lam yakfi li ghairil yaumil awwal. Karena satu niat itu untuk 1 hari, dan begitu seterusnya. Maka yang dipakai di sini likulli yaumin. Ini ada yang menjelaskan tentang sama dengan sholat. Sholat itu setiap satu niat satu sholat. Karena apa? Ada pembatas akhir, apa? Salam. Maka juga di dalam puasa ada pembatas akhirnya, apa? Buka puasa. Maka untuk besoknya puas niat lagi. Maka kemudian likulli yaumin falau nawa awwala lailati min ramadhana shauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaum. Jadi hanya cukup untuk hari pertama. Ketika hari kedua, meskipun dia berniat seluruh, hanya cukup untuk hari pertama. Untuk hari kedua dia niat lagi. Qala saykhuna, berkata guru kita, guru kami, lakin yambaghi dzalika liyahsul lahu shaumul yaum alladzi nasiya niyyata fihi 'inda malikin. Tapi ini dijelaskan, guru kita berkata, akan tetapi yang bagi pantas atau seyogyanya berniat selama 1 bulan penuh, saya niat berpuasa di siang harinya bulan Ramadan misalkan, seperti itu pantas atau seyogyanya dilakukan. Ini takut ada niat yang terlupa di salah satu hari. Tapi ini menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik, kama tusannu lahu awwalal yaum alladzi nasiha fihi liyasulalahu saumahu inda Abi Hanifah. Ini sama juga ada pendapat dari Abu Hanifah yang mengatakan ketika kita lupa berpuasa, niat puasa, dan kita baru sadar di pagi hari awalul yaum, maka kemudian kita disunatkan berpuasa berniat saat itu. Ini ternyata dari tadi malam kita tidak berniat, kemudian baru ingat, oh iya saya lupa, maka niat hari ini tidak apa-apa. Ini bagi Imam Hanifah. Tapi kalau itu mau dilakukan ada syaratnya. Syaratnya adalah
wa wadihun anna mahallahu in qullida wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi. Tapi ini boleh, apa yang boleh? Berniat seluruh hari dalam satu bulan itu, atau berniat ketika lupa waktu pagi, bagi orang yang mengikuti Imam Malik, bagi orang yang mengikuti Imam Abu Hanifah. Tapi kalau tidak mengikuti, kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka kemudian kalau itu dilakukan tidak sah, maka kita rusak ibadah kita terhadap fi'tiqadi, di dalam keyakinannya dia sendiri. Artinya ngambil talbis, mengambil yang gampang-gampang, maka itu tidak boleh, termasuk kepada mutalabbisan, menunjukkan nopo kebatilan di dalam kebaikan. Maka sebetulnya di sini menyampaikan bahwa niat itu harus dilakukan tiap hari dalam satu hari siang Ramadan. Maka kemudian untuk hari ini kita niat tadi malam, untuk besok kita niat nanti malam, dan seterusnya. Berarti dalam satu bulan, kalau kita puasa 29 atau 30 hari, kita akan mengulang niat ya sebanyak hari itu. Tidak bisa kemudian kita berniat saya niat berpuasa di siang hari selama bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, ini kalaupun kita mau seperti itu, kita harus mengikuti mazhab Maliki. Kalau tidak, ya berarti kita akan rusak bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi, karena keyakinan kita sudah mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, oleh karenanya satu niat untuk satu hari. Wa syurutu li fardihi, dan disyaratkan di dalam fardunya puasa as-shaum tabyitu ay iqa'un niyyah lailan ay fi ma baina ghurubi syamsi wa tulu'il fajri walau fi shaumil mumayyiz. Jadi kapan niat itu dilakukan? Waktu malam. Sejak kapan? Sejak terbenamnya matahari sampai fajar. Jadi sebetulnya kita itu sudah mulai berniat ketika sudah adzan maghrib. Jadi lebih amannya kita buka kemudian kita niat. Lah seandainya nanti habis sholat tarawih pun kita niat, tidak apa-apa. Mengulang-ulang dalam satu malam itu juga tidak apa-apa, karena menambah keyakinan, menambah semangat, kekuatan kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, kebetulan di Indonesia ini seperti yang dijelaskan tadi, ada kebiasaan membaca niat setelah tarawih. Ini takutnya bagi orang yang tidak ikut tarawih, maka kemudian habis buka niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah wa ta'yinun, menentukan apa yang dilakukannya, yaitu kefarduan liman wiyi fil fardi ka Ramadan. Jadi menentukan kefarduannya seperti nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma Ramadan, ya, saya niat puasa Ramadan. Jadi ditentukannya, ta'yin, menentukan kefarduannya. Adapun fa'aqallun niyyah al-mujzi'ati nawaitu shauma Ramadan. Jadi sebetulnya paling sedikitnya niat itu sudah mencukupi kepada kita. Niat itu nawaitu shauma Ramadan, itu sudah cukup. Walau bidunil fardi alal mu'tamadi kama sahhahahu fil majmu'i tab'an lil aksarin. Ini seperti yang telah disepakati oleh ulama, bahwa dengan mengatakan paling sedikitnya nawaitu shauma Ramadan itu sudah cukup. Lianna shauma Ramadana minal balighi la yaqa'u illa fardhan. Karena bagi orang yang sudah baligh itu menyatakan nawaitu shauma Ramadana, itu sudah menyatakan kewajibannya dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena dia sudah baligh.
Cukup nggih? Sampun. Oh nggih. Wa akmaluha, dan apun sempurnanya niat. Tinggal sedikit nggih. 3 menit. 3 menit nggih. Wa akmaluha, ini wa akmaluha, dan sempurnanya ai an-niyah nawaitu shauma ghadin an adai fardi an adai fardi Ramadan bil jarri li idafati lima ba'dahu hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi ini niat yang benar. Wa akmaluha nawaitu shauma ghadin an adai fardi Ramadani, bukan Ramadana, Ramadani, dibaca bil jarri ni li idafati lima ba'dahu, yaitu ismul isyarah hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu sebetulnya nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, karena diidafakan kepada hadhihi sanati. Jadi kalau benar nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, niat saya berpuasa besok yang wajib di bulan puasa tahun ini, itu betul tahun ini. Tapi kalau dibaca Ramadana itu tahun kapan nggak tahu. Tapi ini kan dalam pelafalannya, nggih. Dalam pelafalannya, niat kan bukan dilafal. Tapi dalam hati kita kan tetap mengatakan niat saya berpuasa besok di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, kan tetap gitu. Berarti sah, cuma pelafalannya tidak tepat. Jadi yang benar nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis. Tapi di Indonesia sudah banyak nggih, dan itu dari dulu. Bahkan kita baca bersama-sama nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis. Itu di sini tidak dianjurkan, karena di Ramadhani itu diidhafakan kepada kalimat setelahnya hadhis sanati. Di antara seperti itu. Dan kita masuk wa yuftiru amidun wallahu alam. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami dan bermanfaat kepada kita. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.